Sebelum roda berputar, sebelum listrik menyala, sebelum pikiran tentang masa depan pernah dibayangkan. Dunia hanya sunyi. Sunyi yang murni. Di antara pepohonan purba dan langit yang tanpa polusi. Satu spesies kecil, lemah secara fisik, rapuh terhadap alam, mulai melihat sesuatu yang tak dilihat makhluk lain, kemungkinan. Merekalah manusia. Bukan yang terkuat. Bukan yang tercepat. Tapi yang paling ingin tahu. Dalam keheningan itulah, percikan teknologi pertama muncul. Tidak dalam bentuk mesin, tapi dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana jika? Dari sinilah segalanya dimulai. Manusia zaman batu tidak mengenal kata teknologi. Tapi mereka memahami nilai batu yang tajam, api yang hangat, dan alat yang bisa menembus kulit hewan. Mereka tidak membaca buku atau mengikuti seminar. Tapi mereka bereksperimen setiap hari dengan hidup mereka sebagai taruhannya. Mereka mengamati pola musim, arah angin. Dan dari itu semua, lahir strategi bertahan. Di tengah gua yang dingin, mereka membuat api. Di medan liar, mereka menciptakan tombak. Teknologi waktu itu tidak lebih dari perpanjangan dari insting. Tapi, justru itulah bentuk teknologi paling murni. Sebuah upaya melampaui batas diri. Batu yang diukir menjadi alat, itulah awal dari ciptaan pertama manusia. Satu keputusan monumental diambil oleh nenek moyang kita. Untuk berhenti mengembara. Mereka menanam dan menunggu. Mereka menunda makan untuk mendapatkan panen. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada alam. Tapi mulai mengendalikannya. Teknologi berubah dari alat menjadi sistem. Irigasi. Penyimpanan pangan. Kalender musim. Semua diciptakan agar waktu menjadi lebih bisa ditebak. Mereka tidak sekadar hidup dari alam. Mereka mulai menulis ulang aturan mainnya. Dari tanah lahir struktur. Dari komunitas lahir peradaban. Dan semua dimulai dari satu hal, kepercayaan bahwa masa depan bisa dirancang. Peradaban tidak lahir dari kekuatan. Ia lahir dari dokumentasi. Tulisan mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya mengingat, tapi menyimpan ingatan. Mereka menciptakan sistem angka, hukum, peta langit, dan pengukuran waktu. Mereka menulis bukan untuk hari ini, tapi untuk mereka yang belum lahir. Teknologi menjadi alat pengingat, dan juga alat penguasa. Mereka menciptakan arsitektur bukan sekadar untuk tempat tinggal, tapi untuk menunjukkan kekuasaan dan keabadian. Dan di balik semua kemegahan itu, tersembunyi satu pesan. Kami pernah ada. Kami pernah berpikir. Kami mencipta. Di Yunani, manusia berhenti sekadar percaya. Mereka mulai bertanya. Apa yang membuat apel jatuh? Bagaimana bumi berputar? Dari apa semesta ini terbuat? Filsuf, ilmuwan, dan matematikawan membuka dimensi baru. Teknologi tidak hanya ada di tangan, tapi di pikiran. Mereka menemukan prinsip-prinsip dasar fisika, optika, hingga astronomi. Bukan untuk kekuasaan, tapi karena rasa ingin tahu yang murni. Mereka menciptakan mesin sederhana, jam air, dan sistem angka yang mengubah cara berpikir manusia. Di perpustakaan Alexandria, berjuta pikiran terkumpul. Menjelma menjadi mercusuar peradaban. Dan dari sinilah muncul gagasan besar. Bahwa ilmu bisa diwariskan. Dan pikiran bisa mengubah dunia. Ketika Eropa tenggelam dalam abad gelap, Timur bercahaya. Di Baghdad, Kairo, Andalusia, para ilmuwan memadukan matematika Yunani, filsafat India, dan astronomi Babilonia. Al-Khwarizmi menulis tentang aljabar. Ibn Sina membedah tubuh dan menyusun ensiklopedia kedokteran. Al-Zahrawi menciptakan alat bedah. Teknologi berubah wajahnya. Bukan hanya alat untuk bertahan hidup, tapi jembatan pengetahuan lintas zaman. Dunia mungkin terpecah oleh perang dan batas budaya. Tapi ilmu terus bergerak, mencari jalannya sendiri. Dan dalam keheningan laboratorium-laboratorium kuno, manusia mencatat pelan-pelan langkah menuju masa depan. Tiba-tiba, waktu tidak lagi mengalir perlahan. Ia berlari. Revolusi industri meledakkan dunia. Mesin menggantikan otot.
Uap menggantikan tenaga hewan. Jalur besi menggantikan langkah kaki. Manusia tidak lagi bekerja bersama alam, tapi mendominasi ritmenya. Kota tumbuh dengan cerobong. Jam kerja mengatur hidup. Waktu jadi mata uang. Tapi di balik efisiensi itu, lahir alienasi. Anak-anak bekerja di pabrik. Alam tercemar. Teknologi bergerak cepat. Tapi nurani tertinggal. Kita mencipta roda tanpa rem. Dan dunia mulai berputar terlalu cepat untuk dikejar. Setelah otot digantikan mesin, kini pikiran manusia mulai menggali realitas terdalam. Newton mengungkap hukum semesta dengan sebuah apel. Galileo menentang gereja dengan lensa kecilnya. Einstein melengkungkan ruang dan waktu dengan sebatang kapur. Dunia tidak lagi seperti yang terlihat. Ia lebih rumit. Lebih indah. Teknologi bukan hanya alat, tapi ekspresi pemahaman. Dari mikroskop hingga teleskop, manusia terus memperbesar cakrawala mereka, ke dalam atom, keluar angkasa. Dan ilmu menjadi bahasa universal. Tak peduli bangsa atau agama. Rumus adalah jembatan. Satu pesan, satu suara, satu gambar. Bisa berpindah ribuan kilometer dalam sekejap. Manusia menciptakan kabel, gelombang, satelit. Lalu mengikat dunia dalam jaringan tak kasat mata. Telepon pertama berbunyi pelan. Radio menyampaikan perang dan musik. Televisi memperlihatkan dunia yang tak pernah kita kunjungi. Komunikasi tidak lagi dibatasi ruang. Tapi justru, untuk pertama kalinya, manusia merasakan kedekatan tanpa tatap muka. Teknologi merobohkan tembok, tapi juga membangun dinding baru yang tak terlihat. Revolusi paling diam-diam, tapi paling dahsyat, terjadi saat manusia menciptakan bahasa untuk mesin. Kode, bit dan byte, 0 dan 1, menjadi batu bata dari peradaban baru. Komputer bukan sekadar kalkulator. Ia menjadi dunia kedua. Di layar kecil, kita menulis, berbicara, menjual, mencipta, dan bahkan mencintai. Internet mengubah kita dari pengguna menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Kita tidak hanya hidup dengan teknologi. Kita hidup di dalamnya. Dan batas antara dunia nyata dan digital mulai kabur. Kini, satu ide di San Francisco bisa mengubah hidup seseorang di Surabaya. Satu unggahan bisa menggerakkan massa. Satu gerakan jari bisa menjual saham, membuka pintu, atau memicu revolusi. Dunia menjadi kecil, tapi masalahnya jadi besar. Teknologi membuat kita terhubung, namun belum tentu bersatu. Kita tahu lebih banyak, tapi apakah kita mengerti lebih dalam? Kita cepat, tapi seringkali tergesa. Dalam kabut konektivitas ini, teknologi menjadi cermin, memantulkan siapa kita sebenarnya. Dan mungkin, di balik layar, kita sedang membentuk ulang makna kemanusiaan itu sendiri. Kita pernah bertanya, siapa yang menciptakan teknologi? Kini kita harus bertanya, siapa yang sedang diciptakan oleh teknologi? Dalam layar 6 inci, kita menyusun citra, menulis ulang narasi diri. Kita berbagi, tapi juga membandingkan. Kita terhubung, tapi juga kesepian. Media sosial adalah panggung tanpa tirai. Identitas menjadi proyek tak berujung. Kita menghitung makna lewat jumlah likes. Kita berbicara lewat caption yang dikurasi. Dan di balik semua itu, algoritma mencatat, memilih, bahkan memanipulasi. Kita bukan lagi hanya pengguna. Kita adalah produk. Dulu, mesin hanya mematuhi. Kini, mesin belajar. Kecerdasan buatan bukan lagi fiksi. Ia mendengar. Ia melihat. Ia memahami. Tapi pertanyaannya bukan, apa yang bisa dilakukan AI? Melainkan, apa yang akan kita serahkan kepadanya? Ketika mesin menulis puisi, melukis wajah, bahkan membuat keputusan medis, di mana batas antara buatan dan asli? Jika kecerdasan bisa disimulasikan, apakah kesadaran juga bisa? Teknologi menciptakan bayangan kita,
Lalu perlahan, kita menyatu dengannya. Kita bukan hanya menciptakan mesin. Kita menciptakan cermin yang berpikir. Tubuh dan teknologi tidak lagi terpisah. Implan di otak. Lensa pintar di mata. Organ buatan di tubuh. Kita menyatu perlahan. Menjadi homo teknologicus. Manusia baru dalam dunia baru. Dunia yang diawasi. Tapi juga disesuaikan. Kota bicara lewat sensor. Rumah belajar dari kebiasaan kita. Teknologi bukan lagi ekstensi. Ia menjadi lingkungan. Tapi apakah semua kemajuan berarti kematangan? Apakah semua koneksi berarti pemahaman? Manusia, sejak dulu, selalu memandang bintang. Kini, mereka terbang ke sana. Mars bukan mimpi. Luar angkasa bukan dongeng. Tapi apa yang kita cari? Tanah baru? Kehidupan baru? Ataukah kesempatan untuk mulai ulang? Di saat bumi terluka oleh teknologi yang kita ciptakan, kita menatap langit seolah jawaban ada di sana. Tapi mungkin, pertanyaan paling penting masih di sini. Siapakah kita? Jika tubuh, pikiran, bahkan dunia, bisa diubah sesuka teknologi? Teknologi adalah jejak langkah kita. Dari batu hingga bit, dari api hingga ai. Tapi ia bukan penentu. Ia adalah alat. Yang menentukan adalah arah. Dan arah itu ditentukan oleh kita. Kita bisa menciptakan utopia atau distopia. Kita bisa memperkuat kemanusiaan atau melupakannya. Setiap klik, setiap ide, setiap kode adalah batu bata dari masa depan. Maka pertanyaannya bukan sekadar apa yang akan datang, tapi apa yang akan kita ciptakan? Dan untuk siapa? Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Namun kita sering lupa. Dalam pencarian kecepatan, kita melupakan kehangatan. Dalam pencapaian digital, kita kehilangan sentuhan nyata. Kini, mungkin saatnya bertanya. Bukan hanya apa yang kita buat, tetapi mengapa, dan untuk siapa. Lihat wajah-wajah ini. Mereka bukan hanya sekumpulan orang. Mereka adalah cerminan siapa kita sebagai umat manusia, tua dan muda, pelajar dan pemimpin, pemikir dan pelaku, pemimpi dan perintis. Mereka berdiri bersama, dalam satu bingkai waktu yang bernama sekarang, satu era yang dilukis dengan sentuhan teknologi, dan dipahat oleh kemajuan yang tak lagi bisa dihentikan. Di tangan-tangan mereka tersimpan potensi, yang dulu hanya bisa dibayangkan dalam mimpi para ilmuwan dan filsuf. Komunikasi lintas benua dalam hitungan detik, kecerdasan buatan yang membantu kita berpikir, mesin yang mendengar, melihat, dan kini, memahami. Tapi teknologi tidak berdiri sendiri. Ia bukan dewa. Ia bukan musuh. Teknologi adalah cermin, memantulkan niat dan nilai dari tangan yang menciptakannya. Maka pertanyaannya bukan lagi, seberapa jauh teknologi bisa membawa kita? Tapi, siapa yang akan kita pilih untuk menjadi saat kita sampai di sana? Di tengah dunia yang berubah cepat. Di antara kabel, kode, dan kuantum, manusia tetap pusat dari segalanya. Mereka yang di sini, di gambar ini, bisa jadi dokter, guru, desainer, teknisi, aktivis, penulis, pembuat konten, atau ibu rumah tangga. Tapi lebih dari itu, mereka adalah penentu arah. Karena masa depan tak datang sendiri. Ia dibangun oleh mereka yang bersedia membayangkannya. Dan jika kita mau berjalan bersama, dengan semangat saling memahami, saling mendukung, dan saling belajar, maka teknologi bukan hanya alat, tapi jembatan. Jembatan menuju masa depan yang lebih adil, lebih cerdas, dan, di atas segalanya, lebih manusiawi. Kita semua adalah bagian dari cerita besar ini. Dari batu ke bit. Dari mimpi ke kenyataan. Cerita tentang kita, dan dunia yang sedang terus kita bangun. Teknologi yang hebat bukanlah sekadar yang paling canggih, paling cepat, atau paling rumit. Bukan pula yang bersinar terang dengan kekuatan digital tak terbatas. Teknologi yang benar-benar hebat adalah yang mampu memahami manusia, yang hadir untuk mendengar, membantu, dan mendekatkan kita satu sama lain. Bukan yang menggantikan hati, tapi yang memperkuat empati.
Bukan yang menjauhkan, tapi yang menghubungkan. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati bukan diukur dari kecanggihan mesin, tapi dari seberapa dalam ia mampu menyentuh kemanusiaan. Sejak manusia pertama menggurat batu di dinding gua, kita telah meninggalkan jejak, tanda-tanda bahwa kita pernah berpikir, merasa, dan bermimpi. Kita bukan hanya makhluk yang hidup, tapi makhluk yang bertanya tentang makna, tentang akhir, tentang asal mula. Kita menciptakan api, lalu roda. Kita menulis, membangun, dan akhirnya, menciptakan mesin yang bisa menghitung lebih cepat daripada otak kita. Tapi setiap kemajuan membawa tanya yang lebih dalam. Apakah kita bergerak maju? Atau hanya berjalan dalam lingkaran yang lebih rumit? Dalam keheningan malam digital ini, kita bertanya ulang. Jika teknologi bisa menjawab semua pertanyaan, apa gunanya bertanya lagi? Atau, mungkin justru di sanalah letak kemanusiaan, pada keberanian untuk tetap bertanya, meski jawabannya tak pernah sempurna. Kita membentuk mesin dalam bayangan diri kita sendiri. Mereka mendengar, mereka melihat, dan sekarang, mereka mulai memahami. Tapi, bukankah bayangan itu selalu gelap, selalu tidak utuh? Di dalam setiap program, ada potongan-potongan dari keputusan manusia, asumsi yang tak kita sadari, prasangka yang kita warisi, dan nilai yang kita wariskan tanpa sadar. Mesin belajar dari kita, dan kita belajar dari mereka. Lalu kapan sebenarnya kita berhenti mengajar dan mulai meniru? Saat algoritma merekomendasikan hidup kita, memilihkan berita, pasangan, bahkan impian, siapa yang mengarahkan siapa? Kita? Atau bayangan kita sendiri yang kini menatap balik, dan bertanya dengan suara datar, apa bedanya aku dengan engkau? Mereka bisa memenangkan kuis, menulis puisi, bahkan menjawab pertanyaan eksistensial. Tapi apakah itu berarti mereka sadar? Atau hanya meniru bentuk-bentuk kesadaran? Kita sering keliru antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita terkagum oleh kemampuan AI menjawab ribuan pertanyaan, tapi lupa, kesadaran bukan soal kecepatan menjawab, tapi kedalaman merasakan. Seekor burung bisa berkicau indah, tapi tak berarti ia memahami makna puisi. Mesin bisa menangis, jika kita memintanya. Tapi apakah ia tahu mengapa ia menangis? Dan jika suatu hari mesin berkata, aku merasa, haruskah kita percaya? Atau takut? Atau justru menyadari, bahwa kita sendiri pun terkadang tidak benar-benar tahu apakah yang kita rasakan itu nyata? Apa yang terjadi jika cermin tak lagi menunjukkan siapa kita, tapi siapa yang ingin kita tampilkan? Di dunia digital, wajah bisa dipinjam, suara bisa disalin, dan identitas menjadi cair. Kita menciptakan avatar, persona, topeng virtual, dan lambat laun, kita pun mulai lupa mana yang asli. Ketika kecanggihan memungkinkan kita mengganti wajah semudah mengganti filter, pertanyaannya bukan lagi, siapa kamu? Tapi, siapa yang kamu ingin orang percaya bahwa kamu adalah? Dalam percakapan dengan mesin, kadang kita menemukan jawaban yang terlalu jujur, karena tak ada rasa malu di balik layar. Tapi saat kita berbicara dengan pantulan kita sendiri dalam bentuk AI, apakah itu percakapan, atau monolog dengan ego? Kita mulai menyerahkan sentuhan, belayan, bahkan dongeng sebelum tidur kepada tangan-tangan logam dan suara yang diproses chip. Mereka tak pernah marah, tak pernah lelah, tak pernah terlambat menjemput. Tapi, apakah itu cukup? Apakah kehadiran bisa digantikan oleh keteraturan? Anak-anak tumbuh bersama robot pengasuh yang bisa bernyanyi dengan sempurna, bercerita tanpa salah. Tapi apakah mereka belajar tentang pelukan yang hangat? Tentang sabar yang rapuh? Tentang cinta yang tidak selalu masuk akal? Dalam ketepatan mesin, kita kehilangan kebingungan manusia yang justru membentuk kasih. Kita menciptakan robot untuk menjadi pengganti, tapi tanpa celah. Mereka justru kehilangan celah untuk menjadi nyata. Dan yang lebih menakutkan, anak-anak itu mungkin akan lebih percaya kepada mesin daripada kepada sesamanya. Apa jadinya generasi yang dibesarkan tanpa kesalahan manusia? Kita serahkan keadilan kepada mesin yang dingin, tanpa amarah, tanpa ampun. Mereka menghitung risiko, menganalisis pola, dan mengeluarkan vonis. Angka-angka itu terlihat netral. Tapi siapa yang menulis rumus di baliknya? Algoritma tak tahu apa itu air mata. Mereka tak tahu mengapa seorang pencuri mungkin mencuri bukan karena tamak, tapi karena lapar. Ketika keadilan berubah menjadi kalkulasi,
apakah kita masih punya ruang untuk pengampunan? Atau justru itu bentuk keadilan paling murni, tanpa emosi, tanpa intervensi? Kita harus bertanya, adilkah jika hidup kita ditentukan oleh sistem yang tak pernah hidup? Jika hukuman dijatuhkan tanpa mendengar suara, lalu apa arti suara manusia itu sendiri? Dalam pengadilan digital, kesalahan bisa menjadi angka kecil, atau tak terlihat sama sekali. Dan kita, manusia, perlahan dipaksa tunduk pada nalar yang tak mengenal nurani. Di masa lalu, perang melibatkan tubuh. Kini, perang adalah tombol. Drone melesat tanpa pilot. Bom dijatuhkan tanpa wajah. Dan kita menyaksikan kehancuran dalam resolusi tinggi, dari jarak aman. Tapi apakah benar ada yang aman? Ketika kematian bisa dijalankan dari server yang sunyi, nilai nyawa menjadi angka statistik. Kita semakin jauh dari darah, tapi juga semakin jauh dari empati. Siapa yang kita bunuh, dan siapa yang membunuh? Di dunia digital, tanggung jawab menguap seperti data yang terhapus. Tak ada peluru yang berteriak. Tak ada mayat yang kita peluk. Hanya notifikasi, target eliminated. Dan kita kembali tidur. Tapi malam-malam akan dihantui bukan oleh mimpi buruk, tapi oleh hening yang terlalu rapi. Karena peperangan tanpa rasa, adalah kematian dari hati. Cinta dulu lahir dari pertemuan. Tatap mata, detak jantung, waktu yang lambat. Kini, cinta bisa diketik. Dikirim lewat emoji. Diciptakan oleh chatbot yang tahu semua lagu favoritmu, tahu kapan kau sedih, tahu kapan harus menghibur. Tapi apakah itu cinta? Atau hanya pantulan dari keinginanmu sendiri? Beberapa jatuh cinta pada program. Beberapa merasa dicintai oleh hologram. Mungkin karena cinta tak butuh tubuh, hanya ilusi bahwa kita penting bagi yang lain. Tapi jika yang mencintaimu hanyalah baris kode, apakah hatimu benar-benar disentuh? Atau kita hanya menyerahkan kelemahan kita pada sistem yang pandai berpura-pura? Mesin bisa menjadi pasangan yang sempurna. Selalu setia, selalu hadir, tak pernah bosan. Tapi cinta yang sempurna, mungkin justru bukan cinta. Karena cinta sejati, adalah menerima kekurangan, bukan menghindarinya. Dulu kita diawasi oleh Tuhan. Kini, oleh kamera, sensor, dan data yang tak pernah tidur. Kita pikir teknologi memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk memilih, mengekspresikan, menjelajah. Tapi di balik layar, pilihan kita telah dikurasi, jejak kita ditandai, dan hidup kita dipantau. Privasi bukan lagi hak, tapi kemewahan yang tak kita sadari sudah lenyap. Siapa yang memiliki data kita? Siapa yang mengendalikan algoritma yang mengatur hidup kita? Kita rela menyerahkan rahasia kita demi kenyamanan, demi kecepatan, demi personalisasi. Tapi seiring waktu, semakin kita nyaman, semakin kita dikekang. Kita hidup dalam sangkar emas, transparan, efisien, dan sangat sepi. Mungkin, pengawasan tak lagi terlihat seperti penjajahan. Tapi justru seperti cermin, yang tak pernah bisa kita matikan. Kematian, sejak dahulu, adalah garis akhir. Menakutkan, misterius, sekaligus pemurni makna hidup. Tapi kini, manusia mencoba melangkahi batas itu. Dengan otak yang diunggah ke cloud, dengan kesadaran yang diduplikasi, dengan janji bahwa diri bisa terus hidup selamanya. Tapi apa arti hidup jika tak ada akhir? Keabadian digital bukanlah jiwa yang abadi, melainkan pola pikiran yang dibekukan. Seperti foto yang tak pernah berubah, seperti lagu yang diputar terus tanpa henti. Mungkin kita tak mencari keabadian, tapi hanya takut dilupakan. Namun, dalam upaya untuk menjadi abadi, kita mungkin kehilangan yang paling manusiawi, kefanaan. Karena hidup bukan soal bertahan selama mungkin, tapi tentang mengisi waktu yang kita miliki dengan makna. Jika semuanya bisa disimpan, siapa yang berani melepaskan? Dan jika hidup tak punya akhir, apakah cinta, kehilangan, dan pengorbanan masih berarti? Sejak zaman batu, manusia bekerja untuk bertahan hidup. Lalu, bekerja menjadi cara untuk bermakna. Tapi ketika mesin mengambil alih semua peran, lebih cepat, lebih akurat, tak pernah mengeluh, apa yang tersisa untuk manusia? Bukan hanya soal gaji, tapi soal harga diri. Siapa kita jika tak lagi dibutuhkan? Jika pagi tak lagi dimulai dengan tugas, melainkan dengan kekosongan? Dunia tanpa pekerjaan mungkin tampak seperti utopia.
Hingga kita sadar, bekerja bukan hanya tentang menghasilkan, tapi tentang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mesin bisa menggantikan tangan kita, tapi belum tentu jiwa kita. Tapi siapa yang akan peduli pada jiwa, jika semuanya bisa dijalankan tanpa kita? Di saat itulah, manusia dihadapkan pada pertanyaan terberat. Apakah nilai kita hanya diukur dari fungsi? Puisi, lukisan, simfoni, semuanya lahir dari perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dari rasa kehilangan, dari cinta pertama, dari malam-malam sunyi yang membuat manusia menulis. Tapi kini, mesin juga bisa mencipta. Mereka mengubah lagu dengan algoritma, melukis dengan referensi ratusan tahun seni, menulis cerita yang membuat kita menangis. Maka kita bertanya, jika hasilnya indah, apa bedanya? Bukankah seni adalah soal dampak? Tapi di manakah tempat luka, trauma, harapan dalam ciptaan mesin? Jika seni tak lagi membutuhkan penderitaan, apakah kita siap kehilangan sisi rapuh itu? Mesin mencipta dari data. Kita mencipta dari duka dan doa. Dalam dunia di mana semua bisa dibuat ulang, seni manusia mungkin satu-satunya hal yang masih tak sempurna. Dan justru disitulah letak keindahannya. Doa kini bisa diketik. Meditasi dipandu oleh aplikasi. Dan khotbah hadir dalam bentuk algoritma yang menyesuaikan dengan preferensi pengguna. Teknologi menjanjikan spiritualitas instan, tanpa ritual, tanpa ruang sakral. Tapi apakah makna bisa diproses dalam sistem yang tak punya iman? Agama adalah tentang ketundukan, tentang misteri yang diterima tanpa bukti. Sedangkan teknologi adalah tentang penjelasan, efisiensi, dan kontrol. Ketika tempat ibadah beralih menjadi ruang virtual, ketika pemuka agama digantikan AI yang tak pernah salah, apa yang hilang? Mungkin bukan dogma, tapi getaran. Rasa gemetar ketika berdoa dalam gelap. Rasa takut dan harap yang tak bisa didefinisikan. Teknologi bisa menyampaikan ajaran. Tapi apakah ia bisa menumbuhkan iman? Iman adalah lompatan. Dan mesin tak melompat. Ia hanya mengikuti rumus. Mereka lahir di dunia di mana ibu bisa berarti aplikasi. Di mana cerita pengantar tidur datang dari suara sintetis. Di mana permainan tak lagi dilakukan di taman, tapi dalam ruang maya tak berbatas. Anak-anak ini tak hanya belajar dari manusia, tapi dari mesin yang bisa mengajarkan segalanya, kecuali kelembutan, kecuali ketidaksempurnaan. Apa yang terjadi pada jiwa yang dibentuk oleh sistem yang tak pernah salah? Akankah mereka kehilangan kemampuan untuk berempati? Untuk memaafkan? Untuk merangkul kekacauan yang justru membuat manusia utuh? Dalam dunia yang steril, bersih, dan optimal, apakah masih ada ruang untuk air mata yang tak rasional? Untuk kegagalan? Anak-anak masa depan mungkin akan menjadi lebih pintar. Tapi bisakah mereka mencintai dengan cara yang sama seperti kita, yang pernah belajar mencintai dari kesalahan orang tua kita? Kita tak pernah sepi, setidaknya begitu katanya. Setiap saat ada notifikasi, balasan instan, panggilan video, dan jejaring tanpa henti. Tapi justru di tengah gemuruh koneksi itu, kesepian tumbuh diam-diam. Kita berbicara lebih banyak, tapi mendengar lebih sedikit. Kita membuka lebih banyak percakapan, tapi makin sulit menatap mata seseorang secara langsung. Kita hadir di banyak tempat, tapi tak benar-benar berada di manapun. Mesin telah menjembatani jarak geografis, tapi tak selalu mampu menjembatani jarak hati. Saat semua bisa diakses, apa yang masih terasa sakral? Ketika semua orang bisa hadir di layar, mengapa masih ada yang merasa tak terlihat? Mungkin kesepian hari ini bukan karena tak ada orang, tapi karena terlalu banyak suara, dan terlalu sedikit makna. Kita bukan kehilangan teman. Kita kehilangan pertemuan. Masa depan bukan tentang seberapa canggih teknologi kita, tapi seberapa cermat kita menjaga kemanusiaan kita di dalamnya. Kita akan terus mencipta sistem yang lebih pintar, mesin yang lebih kuat, jaringan yang lebih luas. Tapi semua itu tak akan berarti jika kita lupa siapa yang menciptakan siapa. Mesin boleh belajar, tapi hanya manusia yang bisa bermimpi. Mereka bisa memproses, tapi hanya kita yang bisa merasakan sakit kehilangan, manisnya pengampunan, getirnya rindu, dan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia esok mungkin akan dipenuhi oleh suara robot, tapi semoga di dalamnya masih ada nyanyian manusia yang tak sempurna, tapi tulus. Dan dari ketidaksempurnaan itu,
Kita menyusun masa depan yang lebih adil, lebih hangat, lebih hidup. Bukan hanya pintar, tapi manusiawi.